LGBT juga ribuan tahun udah ada. Dari- Kok kayak pilihan hidup ya? Lo pernah disekap salon kan? Jangan pura-pura lupa lo, Jos. Lo kan Masuk. member sih. Sorry Bung, saya mewakili orang-orang yang awam. KNPI itu apa sih Bung? KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi tempat berhimpunnya wadah organisasi-organisasi kepemudaan, kemahasiswaan itu berhimpunnya di KNPI. Kepemudaan dan kemahasiswaan. Ya, Oh, begitu. jadi rata-rata organisasi-organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan itu berhimpun di KNPI. Total itu ada Lampung ini ada 90 organisasi kepemudaan. 90 organisasi kepemudaan. Salah satunya yang organisasi besarnya nih. Ada HMI, ada Oh. PMII di situ, ada IMM, PEMKRI yang dari Kristen, ada GMKI. Iya. Itu semuanya tuh Oh, Gitu. iya. dari organisasi kepemudaannya tentang agama, ya kan, sama organisasi kepemudaan yang nasionalis itu bersatu semua. Sama sayap-sayap muda partai itu tergabung juga semua di KNPI. Iya. Istilahnya kalau di olahraga itu KONI. KONI-nya. Nah, kalau Jadi semua cabang olahraga ya. Ya, Iya. tempat berhimpun cabang olahraga itu KONI. Ini kantornya yang di Kesabura itu, Bos. Itu KNPI Kota. Oh, kalau yang provinsi di mana, Bang? Di Pitrinop, belakang Pitrinop ada Basah? komplek di dalam. Di Kedatonnya itu ada komplek. Oke. Teman-teman, kali ini kita kedatangan Bung Iqbal Ardiansah, SSIMM. Seorang pemuda yang mendedikasikan hidupnya untuk memerhatikan generasi-generasi muda, terutama untuk wilayah Lampung. Bung Iqbal Ardiansah, SSIMM. Tepuk tangan. Ngomong-ngomong, ini ada beberapa jabatan yang harus saya bacakan ini, Bung Iqbal. Yang pertama, Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung 2022 sampai 2025. Berarti masih menjabat sampai hari ini ya? Masih. Masih menjabat, oke. Ketua Harian Pengprov SI Lampung, ESI Lampung. Ketua Ikamatika Unila, Dewan Pembina GPL Gebiar Pelajar Lampung. Wah, luar biasa guys. Jabatannya banyak. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi kurang nggak itu? Hah? Mau ditambahin lagi nggak? Saya cukup ya. Kayak mana cara bagi waktunya, Bang? Iya, nggak ada. Semuanya itu kan hampir berkaitan sih, Iya, tentang iya. pemuda. Kayak Dewan Pembina Gebiar Pelajar Lampung itu kan adik-adik pelajar. Itu mereka juga kalau di kabupaten itu Forum Pelajar Lampung. Jadi ada di provinsinya ini Gebiar Pelajar Lampung. Iya. Nah itu. Nah, tadi kan kita sudah kenalan dengan KNPI ya. KNPI itu apa sih? Tadi sudah sempat dijelaskan dengan Bung Iqbal kan. Iya. Sekarang kalau saya bicara tentang kegiatannya. Kegiatannya apa aja sih, Bung, di KNPI itu? Kebanyakan kita, kalau saya tadinya KNPI Kota, KNPI Provinsi, kebanyakan kita ke edukasi, Iya, terus kegiatan-kegiatan sosial, terus ngerangkul anak-anak muda untuk jiwa sosial. Dulu sering kita kegiatan gotong royong dan lain-lain. Misalnya tempat anak-anak muda kumpul, ada pelatihan leadership, pelatihan-pelatihan itu. Iya. Yang jelas kegiatan-kegiatannya positif ya. Positif. Mengajarkan kegiatan positif ke masyarakat, Betul. para pemuda ya. Selama kepemimpinan Bung Iqbal Habis nih, COVID kan itu, Bang. berkahnya apa gitu? Alhamdulillah lumayan. Iya. Jadi waktu di COVID itu luar biasa. Jadi kita KNPI itu bahkan yang pertama kali bergerak membagikan hand sanitizer di Lampung ini itu KNPI. Iya. Nah, waktu itu kita karena susah nyari hand sanitizer, kita kerjasama sama Lab Unila. Ya, akhirnya itulah yang pertama kali membagikan. Akhirnya pertama kali yang membagikan kerjasama sama UMKM masker kain itu KNPI juga. Iya. Dan yang pertama kali kita buat tong-tong cuci air di tempat-tempat keramaian sebelum pemerintah waktu itu KNPI juga. Menarik sekali. Memang waktu itu kan hand sanitizer, masker itu langkanya luar biasa ya. betul. Jadi memang gebrakan dari KNPI justru malah kerjasama dengan pihak-pihak terkait Pihak-pihak ya. terkait waktu itu. Keren.
Oh, waktu itu habis itu sembako karena sembako. ekonomi masyarakat Iya, iya. Ya. lagi down. Sampai Akhirnya sekarang tuh kayaknya. KNPI itu bagi beras dan lain-lain. Itu sampai sekarang terus bergerak. Cuman intensitasnya yang berkurang. Oh iya. Ya, intensitasnya berkurang. Kalau kegiatan-kegiatan sosial masih terus. Iya, iya. Kita. Menarik sekali ini. Bung, ini kan sebagai kepala keluarga ya, sekaligus ketua berbagai macam kegiatan sosial ya, Bang. Bagi waktu itu gimana sih untuk keluarga? Filosofi Bung Iqbal ini kan bahagia, ya kan? Ya. Nah, itu menarik tuh. Karena saya pernah ngeliat lagi jalan gitu, bannernya unik. Cuy. Iya, iya. Bahagia, Ya, happy. Gimana tuh, Bang? ya. Bisa selaras gitu. Yang pasti kalau siang kita berkegiatan, malam kita di rumah sama keluarga. Harus adil ya. Ya, kita harus bagi-bagi waktu. Terkadang juga kan anak-anak juga kan ngerti, istri di rumah juga ngerti. Cuman ada momentum tertentu yang memang kita nggak bisa tinggalkan keluarga. Iya, iya. Kan hari-hari tertentu, Iya. ya kan. Yang pasti harus kapan ada waktunya kebersamaan itu harus dijaga. Harus kita bagi. Ya. Dan skala prioritas juga penting ya. Oh iya dong. Iya. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari apa, Bung Iqbal? Kalau saya ini sehari-hari, kalau saat-saat ini di organisasi, paling lagi ngembangin di kebun sekarang, banyak di kebun, lagi coba nanam sawah, sayuran, ini lagi buat kolam. Banyak intensitas di kebun. Backgroundnya MIPA kok, tapi kok pertanian ini efek samping salah nongkrong apa gimana ini, Bang? Salah nongkrong. Nongkrongnya di pertanian. Iya bener. Enggak ada. Kalau itu tempat kita santai karena lagi intensitas kegiatan lagi berkurang, isinya banyak di kebun. Iya. Banyak di kebun. Sekalian stress release mungkin ya. Ya, Ya karena kan apalagi kegiatan-kegiatan di kebun itu sekarang kan kan lagi menunjang programnya Presiden Prabowo, swasembada pangan. Relate nih. Kita mencoba swasembada pangan internal dulu. Iya. Minimal di keluarga kita dulu nih. Gitu ya. Aman. Tapi kalau ketika itu dijadikan sebuah gerakan massal, masing-masing keluarga punya rencana yang sama, itu bisa jadi gerakan yang besar tuh. Luar biasa itu. Gerakan massal tuh ya. Di otak gue malah mikir, buat konten asik nih. Iya kan? Ya, Konten nih kan? Itu kalau di sana berkebun ya. kita ada rumah kayunya untuk buat konten untuk istirahat itu bisa. Ya, suasananya asik alam. Gue nggak nyangka loh, Bung Iqbal tuh ternyata begitu. Begitu gimana? Gue mikir yang, oh orangnya itu bakal serius. segala Iya. macam. Ternyata sekecil itu ya. Kecil boy. Karena aktif di organisasi kan banyak tuh, biasanya tuh orangnya mikir terus. Iya. Serius gitu ya. Makanya ini keributan. Asik. Banyak mikir. Iya. Nggak mau banyak mikir sekarang. Karena zaman kuliah dulu selalu mikir, karena gue kuliahnya kan matematika, MIPA. Nah, jadi sekarang udah nggak mau banyak mikir lagi. Udah capek mikir. Tinggal ngejalanin slow aja ya. Hashtag di rumah aja waktu itu orang-orang nggak produktif. Bung Iqbal malah mencoba Kita produktif. nyangkul di situ. Nyangkul malah sekarang jadi Nanam kebun sayuran. dan menghasilkan Ya. sekarang. Mungkin gara-gara itu Pak Prabowo terinspirasi. Bung Iqbal terus Pak Prabowo atau Pak Prabowo? Nggak tahu kan? Ada telik sandinya jalan ke situ. Mengasingkan diri daripada Iya. Kalau boleh tahu, selama KNPI berdiri, ya pasti kan udah banyak kegiatan ya sama masyarakat. Respon masyarakat gimana itu? Alhamdulillah responnya baik. Baik. Karena kita selalu kegiatannya yang positif, yang benar-benar terdampak bagi mereka. Ya. Seperti kegiatan kayak banjir di Dunyai, bagaimana anak-anak KNPI ngebantu bersihin rumahnya. Oh, yang baru-baru ini ya? Ya. Belum lama ini ya? Terus bersihin pakaian segala macam kita bersihkan, bantu. Iya. Terus banjir bandang di Teluk waktu itu kita juga hadir di situ. Bahkan sempat kita waktu Bunda Epa pertama konsentrasi di sungai, bersih-bersih sungai, dan KNPI itu selalu bergerak juga bersih-bersih sungai. Itu selalu. Kita kenapa welcome ya, karena kita kegiatannya ya memang positif dan terasa buat mereka. Iya. Hal-hal positif. Nah, ketika lagi ada event-event begitu,
butuh pendanaan nggak sih, dan biasanya dari mana pendanaannya? Banyak faktor. Kebanyakan itu dari teman-teman internal ya. Oh gitu. Banyakan dari kalau untuk kegiatan-kegiatan sosial Iya. itu banyakan dari teman-teman. Memang kesadaran sosialnya tinggi Ya, berarti ya. lumayan, Luar biasa, teman-teman. lumayan. Keren. Bung, ngomong soal pemula nih, kayaknya sekarang ini belakangan ini isu lagi merebak tentang tulang lunak nih, Bung. Anomali tulang lunak. Anomali tulang lunak ini lagi hype ini kayaknya. Iya. Gimana, Bung? Apanya nih gimana? LGBT ini gimana menurut pandangan Bung Iqbal nih? Ya yang pasti dari sudut kacamata manapun bingung untuk kita menerima sebuah ini. Membenarkan sebuah LGBT ini dari sudut pandang sosial, dari sudut pandang norma, dari sudut pandang budaya, dari sudut pandang agama, bingung. Semuanya ya bertolak. Iya. Karena semuanya berdampak negatif kepada mental anak-anak muda kita sekarang. Iya. Tidak ada satu alasan yang bisa menerima itu. Wah ini bagus, nggak ada. Iya. Karena dari seluruh norma yang ada, yang tatanan norma yang udah kita ini, norma sosial, norma agama, norma budaya, apalagi norma agama kan, itu nggak bisa nolak, nggak bisa kita menerima itu. Kelihatannya begitu pembahasannya LGBT kayaknya langsung Modenya mode seru keluar. Iya, mode serunya keluar nih. Gimana? Kalau saya boleh tanya, Bung Iqbal pernah sejauh apa sih menyusuri kenapa anomali LGBT ini bisa terjadi, itu awal mulanya dari mana? Pernah ada penelitian jauh sana nggak? Enggak, cuman saya beberapa kali sharing sama teman-teman, bahkan mengisi materi kepada kawan-kawan. Itu kan karakter. Kebanyakan itu kan karakter. Jadi karakter itu kan terbentuk, terkadang yang paling utama adalah dari keluarga, pembentukan karakter, sekolah, lingkungan, ya kan. Nah, karakter ini kan dari keluarga yang paling penting. Bagaimana orang tua itu menanamkan. Jangan hari ini orang tua hanya pasrah diri sama sekolah. Ya. Yang paling penting juga kan lingkungan, karakter. Bagaimana lingkungan itu membentuk sebuah karakter anak hari ini. Iya. Dimulai dari circle terkecil berarti ya. Akhirnya terbentuk sebuah karakter. Nah, yang dikhawatirkan kalau terjadi pembiaran LGBT ini meluas, maka itu udah menjadi menciptakan sebuah kebiasaan. Udah biasa. Akhirnya di lingkungan. Iya, benar. Kan membahayakan. Betul banget. Berarti jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Tapi gimana menurut Bung Iqbal? Baru-baru ini kelulusan SD ada konten yang guru-gurunya ada di situ gitu loh. Guru-gurunya ada, guys. Si anak satu ini malah dijadikan mentor yang paling depan dia untuk joget. Laki-laki. Gemulai sekali. Dan itu anomali tulang lunak itu. Iya, anomali tulang lunak. Dan itu guru-gurunya tahu dan mereka hanya happy aja. Menurut Bung Iqbal gimana? Nah, ini oknum ya, disebut oknum ya? Jadi gini, kalau ngelihat yang tulang lunak, segala macam itu dari zaman dulu lah. Cuman kebetulan hari ini lagi luas tentang LGBT. Iya. Kalau saya melihat ada satu orang yang begitu, itu biasanya ya biasa di dalam bercandaan. Ya, itu zaman dulu ada. Iya, benar-benar. Cuman kan karena hari ini barang ini sudah luas, akhirnya ini menjadi sebuah wajaran ya. Bukan, jadi sebuah pertanyaan bagi kita, kok gurunya kayak gitu ya? Nah, benar banget. Ya kan, padahal ini lagi ramai tentang LGBT. Iya. Ya kan? Nah, padahal yang kita lihat kalau zaman dulu banyak bercanda yang kayak gitu kan. Ya, kita suruh tamu kita joget. Biasanya kan kayak gitu kan zaman dulu itu kan. Cuman karena ini dunianya hari ini adalah ini sudah marak tentang LGBT, maka di situ yang kita nggak sepakat juga ketika itu si guru itu diam saja. Iya. Karena pembentukan karakter itu ada di sekolah. Salah satunya. Iya. Aduh, memang. Ketika itu ada pembiaran dari sekolah, maka artinya sudah dianggap biasa. Ini ada pergeseran norma atau bagaimana sih, Bung? Fenomena-fenomena begini nih? Ya, hari ini kan kita dunianya serta zaman dunia digital. Oh, jadi kan dari situ ya. Dunia digital ini ada dampak positif, ada dampak negatif. Iya. Dampak
Positifnya kita bisa menyerap informasi dari kacamata dunia luas yang secepat mungkin kita bisa menyerap informasi apapun. Cuman permasalahannya ketika anak-anak ini tidak diperkuat yang namanya saringan-saringan pengetahuan ini nggak boleh, ini akan dampak ke sisi negatif. Terbuka, negatif ada, positif ada. Nah itulah perlu yang namanya filter dari keluarga, dari sekolah, dari lingkungan untuk memfilter itu supaya nggak salah menyerap informasi dari dunia yang serba maju hari ini. Iya benar. Kalau dulu TV aja sudah banyak negatifnya ya, tapi kan minimal di TV dulu ada labelnya, perlu bimbingan orang tua gitu. Handphone sekarang gimana caranya? Atau ini tidak boleh ditonton anak-anak, iya, kan ada. Betul. Makin ke handphone, makin sulit untuk kontrolnya ya. Di TV kan ada komitonya yang betul, kan. Betul. Kalau dia mulai berlebihan ditegur. Nah kalau di HP ini gimana? Ya itu artinya kan butuh kerjasama dari semuanya, dan pemerintah pun tidak. Dari Kementerian Kominfo bagaimana bisa memfilter hal-hal yang layak untuk dikonsumsi dan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah itu yang harus kita dorong supaya dari Kementerian Kominfo, dari pemerintah, dari kita lembaga pendidikan, dari masyarakat untuk bagaimana itu memfilter itu. Iya. Sejauh ini udah ada upaya Pak Bung? Dari KNPI, dari KNPI sendiri deh. Kalau untuk dinas-dinas atau apa terkait masalah ini? Kalau kami masih sosialisasi. Oke. Karena kemarin itu banyak hal sebenarnya. Ini baru anomali tentang LGBT. Kemarin itu tentang tawuran, tentang ini ya kan. Kalau kita melihatnya secara luas. Jadi masyarakat hari ini, anak-anak muda hari ini, itu kalau ikut organisasi bagus, bisa mengurangi dampak-dampak negatif, ya kan. Cuman permasalahannya hari ini anak-anak ini maunya yang simple, dia nggak mau yang berat-berat, ya kan. Maunya kongko, nongkrong, simple. Makanya kita coba KNPI membuat yang namanya Relawan Pemuda Lampung kemarin. Salah satunya organisasi ringan yang tempat kumpul-kumpul, tapi kita ajak hal positif ketika ada rezeki, kita ajak berbagi sosial. Sama waktu itu kita ngajak teman-teman STM yang suka tawuran, ya kan, kumpul-kumpul kita ajak berbagi sembako. Hal-hal positif. Nah, ini LGBT dirangkul juga. Harusnya ada penyadaran. Dan kalau yang sudah terjadi, artinya kan harus ada tindakan. Apakah itu dari rehabilitasi, dari pemerintah. Apa dibikin barak? Bawa barak. Yang dikhawatirkan bukan itu. Apa, Bang? Virus ini menular ke hal yang belum. Iya. Karena ini dianggap sudah biasa, maka orang ada anak-anak yang kurang perhatian, keluarga kurang ini, akhirnya mau coba-coba. Akhirnya. Jadi pandangan Bung Iqbal ini LGBT ini apa sih? Kelainan atau penyakit atau emang kebiasaan atau apa nih, Bung? Banyak faktor. Mungkin ada yang dibilang dulu kelainan. Yang mungkin kalau kelainan ini artinya harus ada penanganan ekstra di psikologi, ya kan? Nah, ada juga gaya hidup. Banyak gaya hidup ikut-ikutan. Asik. Kalau kelainan nggak mungkin semuanya kelainan. Pasti ada banyak yang gaya hidup ikut-ikutan. Terus ada karena pengaruh lingkungan kawan. Jadi bisa jadi lifestyle kayak gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan ketika ini dibiarkan maka akan menjadi sebuah gaya hidup anak muda. Iya sih, benar sih. Nah, itu yang ditakutin. Benar. Jadi fenomena tawuran. Jadi kayak lifestyle-nya anak-anak sekolah akhirnya kan. Ya kan ketika terjadi pembiaran kan akhirnya ini lifestyle gagahan ya. Istilahnya jadi ada istilah baru, nggak tawuran nggak keren. Jangan sampai gitu kan. Jangan sampai itu terjadi di LGBT. Iya, benar. Kayak zaman-zaman waktu kita SMA itu kan balap liar.
Wah, itu kan semua itu kan Iya, gila. benar. Kalau nggak punya motor yang bisa weng suaranya itu Belum nggak laki. keren. Akhirnya kan lifestyle-nya itu. Iya, zaman dulu. benar. Kalau band-band zaman dulu rock, lifestyle-nya gigit burung dara. Akhirnya lifestyle band gitu. Nah, yang dikhawatirkan nanti ketika ini terjadi pembiaran, jadi sebuah gaya hidup. Nah, baru-baru ini kita bicara masih soal LGBT. Baru-baru ini ada sebuah akun grup Facebook kalau saya nggak salah di Lampung itu yang isinya belasan ribu atau puluhan ribu ya. Dibongkar dengan kepolisian. Jangan pura-pura lupa lo, Jos. Lo kan Masuk. member sih. Siapa jadi gue member? Pura-pura. Padahal dia yang buat tuh. Tapi enggak, pembuatnya sudah tertangkap. Jangan-jangan admin. Enggak, adminnya udah tertangkap. Jadi ada beberapa orang yang ditangkap yang diduga sebagai admin dari akun tersebut, ya kan? Nah, ketika ini ditangkap, kalau menurut sudut pandang Bung Iqbal nih, terus mau dibawa kemana nih ya? Apa pelakunya ini? Kalau saya khawatir, kalau seandainya mereka dibawa ke penjara, mereka malah party di sana. Gimana, Bung? Kalau saran saya itu Rehab ya. rehabilitasi. Jadi Karena itu narkoba kan berarti. psikologis. Iya. Nah, itu kan psikologi kejiwaan. Ya kan? Nah, itu kayak kita judol. Nah, ini Akhirnya juga kan menarik menjadi sebuah psikologis juga, kejiwaan juga. Akhirnya rehab, narkoba itu ranahnya. Iya, psikologi. zaman dulu narkoba zaman. Nah, sekarang kan judol sudah mulai tuh rehabilitasi judol banyak. Iya. Ini harus direhab, membuat sudut pandangnya normal kembali. Tapi ya nggak menutup kemungkinan, mungkin bisa jadi ya, perlu dicoba juga ya. Iya, karena dulu kan judol. Sekarang sudah nih, udah jadi fenomena nih judol nih. Akhirnya ada panti-panti rehabilitasi, itu judol sudah masuk panti-panti rehabilitasi. Oh, gitu ya. Sudah ada. Bahkan tempat rehabilitasi resmi seperti ada di Lido, terus di Kalianda apa namanya itu sudah ada rehabilitasi tentang judol. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk LGBT nih Rehabilitasi. Iya. Lagi-lagi kalau kita bicara soal LGBT ya, barak tadi ya, sempat kita sebut barak. Ada pernah satu wawancara ya, yang bilang kalau seandainya pelaku-pelaku LGBT ini kita masukin barak seperti yang dilakukan Kang Deddy, gimana? Tanggapannya apa? Kita malah suka, Bo. Badannya keker-keker, Bo. itu adminnya dia nih, Bang. Itu Pengetahuannya luas ya. Bener ya, gua kan net sosmed ya, itu yang terjadi. Ini gue juga ngeliat sosmed, cu. Dia malah happy kalau dimasukin ke barak. Badannya bagus-bagus, ya kan? Mereka tertarik dengan itu gitu. Di Thailand kan gitu sih ya. Oh iya, Thailand tuh kita ngelihatnya itu transgender. Oh, Dia iya. transgender. Termasuk ya itu kan Iya. LGBT. LGBT, ya, gay, masuk Biseksual, transgender. transgender. Tapi di sana beda ya pandangan sama di Indonesia ya. Beda. Kalau di sana kan kebanyakan, ya banyak di beberapa negara juga ya, bahkan disediakan ruang untuk itu kan. Jadi kok kayak pilihan hidup ya. Apa kita ekspor aja ke sana? Orang-orang itu. Oh iya, solusi juga itu. Iya, orang di sana aja, maksudnya di sini. Malah ngeracunin yang lain gitu. Soalnya mabok-mabokan tuh dari zaman ribuan tahun lalu ada. Iya. Ya kan? Termasuk apa judi juga. Judi ada walaupun belum online. LGBT juga ribuan tahun udah ada. Dari Udah ada. zaman Bener. Nabi Lut. Nabi Lut. Lut, ya kan. Benar. Bahkan kalau di zaman Nabi itu kan diasingkan. Tapi kalau zaman sekarang itu menganggap sesuatu kewajaran. Nah, itu yang harus kita rubah konteksnya. Bagaimana itu bukan menjadi sebuah kewajaran. Ya. Jadi seperti judol. Nah, judol sekarang udah trending nih di kepala kita, sosialisasi judol itu bahaya. Ya kan? Supaya tidak menjadi sebuah ini biasa. Nah, harapannya di LGBT juga dari pemerintah, organisasi lain itu menyuarakan hal yang sama. Iya. Biar tidak bisa dianggap ini sebuah kebiasaan. Iya. Jangan berbicara wah asasi masyarakat ya. Nah, itu dia. Bahaya juga. Benar. Ini yang mau saya angkat nih barusan nih.
Kalau kita lihat bercermin ke barat ya, ke barat. Baru-baru ini lagi-lagi saya lihat di sosmed ada rumah ibadah, saya nggak sebut spesifik ya, ada sebuah rumah ibadah yang khusus jemaatnya itu adalah LGBT. Bahkan apa namanya? Tapi kan itu menjadi perdebatan juga di dalam agama itu. Ya. Artinya tidak semua agama itu menyetujui itu. Betul, Ya betul. kan? Terjadi pro kontra. Betul, terjadi Tidak. pro kontra. Nah, bicara soal pro kontra, ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Di Barat itu kan selalu digaungkan itu. Kita harus menghormati hak mereka, hak-hak LGBT. Nah, untuk di Indonesia, secara norma itu udah sangat jauh kan. Ini masih bisa dikaitkan nggak dengan hak asasi manusia itu tadi? Ya, sekarang bingung sih. Kalau kita menyuarakan HAM, oke lah. Cuman kita lihat dulu tanda kutip HAM yang mana. Ya. Ya kan, sama kayak penjahat, perampok, bunuh orang. Akhirnya ditangkap, di masa ribut hak asasi. Iya, iya. Kadang-kadang begitu ya. Nah, kita mikir hak asasi mereka, mereka tidak mikirkan hak asasi orang lain yang diambil. Iya, betul banget, betul Itu banget. kan, ya kita harusnya konteks hak asasi oke, cuman konteksnya apa? Iya, iya. Konteksnya seperti apa yang harus kita bela sebagai hak asasi itu? Ya. Berbanding lurus nggak? Gitu. Kalau mereka bikin hak asasi orang lain, hak asasi mereka juga kita pikirin. Ya, ya masuk akal sih, masuk akal. Ini kan itu sama kayak kemarin kan banyak kejadian yang penjahat di masa rame nggak mikir hak asasi begini-begini. Terus ada yang viral-viral masalah hak asasi juga. Cuman mereka melakukan kejahatan, melakukan hal yang aneh-aneh, tidak memikirkan hak asasi si korbannya juga terkadang. Nggak fair ya? Nggak fair dong. Iya, iya. Kalau dalam konteks LGBT ini mungkin lingkungannya ya, si korbannya ini yang bakal jadi korban selanjutnya kan lingkungannya pasti kan akan berefek gitu. Apalagi dalam sejarah Nabian dulu ada yang namanya gara-gara kaum Sodom, ya kan akhirnya ada dampak kena azab. Semua yang kena. Kalau kita melihat dari sudut pandang agama, kan. Karena ini kita bilang tadi ada beberapa macam sudut pandang. Kalau sudut pandang agama jelas keras. Jelas. Karena itu azabnya dalam dampaknya ke luas, ke masyarakat luas. Di sudut pandang agama yang kita lihat. Kalau sudut pandang sosial, ya nilai-nilai budaya, ya kan tatanan sosial kita sehari-hari itu nggak baik. Nah, takutnya kan dengan kebiasaan dibiarkan, maka menjadi sebuah kebiasaan yang biasa. Jadi anak-anak kita, generasi kita berikutnya itu ya sudah biasa aja. Iya. Ngeri-ngeri sedap juga. Nah, akhirnya kayak di Thailand kan, udah biasa aja itu. Jangan sampai itu terjadi di kita kan. Banyak lady boy jadi ya. Nah, kalau untuk Lampung sendiri gimana, Bung? Nah, ini saya agak ada data nggak sih, Bung? Yang kita baca itu kan media sosial tergabung di grup-grup sekian ribu. Terkadang apakah sekian ribu itu masuk dalam itu? Saya rasa enggak. Mungkin ada orang yang iseng ikut-ikut. Apa sih di dalam ini? Apa sih ini? Mungkin pengen tahu pengen tahu. Lama-lama jadi. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu kan pernah kumpul juga teman-teman transgender sih, kan? Itu pernah kan ada data dulu di Lampung Utara, orang kadang kumpul di mana yang tempat titik-titik teramai anggota mereka itu kebanyakan zaman dulu ya biasanya di salon-salon transgender itu dari kecil udah ada itu. Cuman nggak luar biasa hari ini. Kalau dulu kita udah sekali lihat, kita udah tahu. Karena pasti berubah dia. Betul. Penampilannya beda. Secara kasat mata jelas. Kita udah bisa, ini. Kalau sekarang seperti musuh Kalau sekarang nggak bisa. Iya bener. Nggak taunya. Bewokan. Iya boy, bener. Kalau dulu kan kita ngeliat, ini. Akhirnya kalau kita udah tahu, ini, kita jauh jaga jarak kan dari orang-orang tersebut kan, supaya kita nggak masuk dalam lingkungannya.
Kalau sekarang udah bingung. orang-orang LGBT gitu kan. Tapi mereka produktif gitu kan. Ya baik sama saya gitu, Bang. Jadi saya bingung itu pendekatan dari mana itu. Apa lu udah mulai tertarik? Yang Yang enggak, orang-orang seperti itu memang baik. Ya. Dalam dunia tatanan sosialnya Iya. baik. Dalam hubungan sebagai manusianya baik. Ya. Sama orang lain itu baik. Sama aja mereka Sama bersosialisasi aja seperti kita. manusia pada umumnya. Cuman anomalinya ini yang kita Anomalinya nggak yang suka. agak beda. Ya. Kalau hubungan dengan masyarakat ya sama. Iya, ya. Jadi bukan personnya yang Bukan jadi person. masalah, tapi anomalinya ini yang jadi masalah. Makanya perlu pendekatan, perlu hadir dari pemerintah untuk bagaimana pergerakan mereka itu ada perdanya, ada aturannya, kan, sehingga orang tidak bebas. Dan yang mau sadar balik ya pemerintah welcome untuk melakukan rehab. Iya, iya. udah sampai mana undang-undang itu. Ini teman-teman di Dewan kemarin beberapa organisasi dan KNPI juga udah statement mendorong untuk diterbitkan perda. Dorongannya buat perda, Oh, betul. peraturan daerah. Pengalaman lu. Kayaknya lu pernah punya pengalaman nih, disekap nih. Lu pernah disekap di salon kan? Nah itu, Bang. Jangan-jangan sudah Kadang-kadang pernah ditawar. kayaknya atau dari pihak sekolah sih udah diayak ya. Iya, iya. Kalau kira-kira udah ada remaja presto nih kan, tulang lunak. Penanganannya lebih. Di sekolah itu kan ada guru BP, Ya. gitu kan. Asik nih. Coaching klinik, coaching counseling, manggil orang tuanya, pendekatan. Mungkin orang tuanya hilaf karena kesibukan, akhirnya nggak tahu nih perilaku yang sedikit berbeda si anaknya, ya kan? Nah, mungkin dia nggak tahu karena sibuk kerja, pulang malam segala macam, ya mungkin dari gurunya tahu, nah, itu bisa informasi ke orang tua. Perlu penanganan khusus, atau perlu kurikulum khusus di lembaga pendidikan untuk penekanan hal-hal seperti itu. Sehingganya anak-anak itu terframing, oh ini tidak baik, oh ini negatif. Iya, iya. Ya kan, sama kayak zaman dulu kita ada P4 Pancasila, yang hari ini udah mulai berkurang tentang itu kan. Terus kalau zaman dulu tuh narkoba. Jadi sekolah-sekolah itu ya, Bung ya. Bawa narkoba begini-begini. Jadi dari kecil tuh, dari SD tuh kita udah terdoktrin bahwa itu tuh dilarang. Itu tuh penyimpangan gitu. Iya, iya. Termasuk juga seksologi. Iya, Ya itu sih bener kata Bang Iqbal sih, kemungkinan dari kedua orang tuanya kurang aware sama anaknya. mungkin karena Dengan faktor kesibukan, kesibukan, ya. akhirnya dia nggak bisa melihat ada keanehan, pola yang aneh. Ya kan? Mungkin itu bisa kelihatannya dari guru sekolah, dari ini. Itu yang harus dipanggil orang tuanya, pendekatan tertentu. Tapi ada lagi-lagi di sosmed. Mm-mm. Guru Awas, yang bawa. melengkung. Wawasan lu sangat luas sekali. Guru yang bertulang lunak, boy. Kalau Gurunya. Gurunya. kalau kita lihat di beberapa sosmed, bukan hanya guru, ada salah satu institusi, petinggi institusi yang di beberapa kabupaten ini, Iya. nggak tahu ya, Oknum ya, kita bilang oknum ya. oknum. Supaya jangan salah. Udah masuk ke ranah-ranah itu semua. Bener. Berarti mereka itu terstruktur dong. Kalau saya ngeliat sih bukan terstruktur sih, apa ya? Udah menjaring, sudah masuk ke dalam banyak lingkungan, banyak kehidupan yang sudah masuk. Artinya mereka itu kan sudah luas, sudah banyak artinya. Film anak-anak. Film anak-anak, kartun. Ya, oke. Ya, ada yang begitu. Terus lagi apa namanya, anime. Ya. Ada tuh, Bung. Kayaknya propagandanya tuh Nah itu yang harus dihindarin. Hadirnya Kominfo itu untuk menyaring, memfilter yang bakal merusak tatanan sosial di banyak PR Kominfo. Asli boy. Ya kan? Banyak PR-nya. Tanggung jawab tuh. Karena ketika sekarang menerima. Ya kayak media itu udah bergeser ya, Bung ya. Asli. Kayak mana pandangan tentang anak muda sekarang ini? hari ini. Anak-anak muda kalau nggak ngeliat IG, ngeliat TikTok ya belum ngeliat HP. Iya, lebih akrab dengan gadget. Udah nggak nonton lagi yang namanya dulu kita berita, ya kan? Iya benar. Udah nggak ada lagi tuh anak-anak di rumah nonton TV itu.
Jadi mulai dari situ ya, dari Mulai dari keluarga, dari lingkungan, dari sekolah. Nah, yang bahaya ini kan kalau udah dibiarkan, maka lingkungan. Nah, ini bahaya. Karena salah satu tempat filter pembentukan karakter itu kan lingkungan masyarakat. Itu yang paling kuat itu kan, yang bentuk karakter itu lingkungan, keluarga, sekolah. Kalau 3 ini klub, ya mudah-mudahan anak-anak kita ke depan udah bisa memfilter mana yang baik, mana yang enggak. Iya. Tidak mudah terpengaruh. Iya. karena kalau obrolan LGBT ini luas ya, Bung ya. Luas. Banyak hal, apalagi fenomena yang di mana yang ketangkep. Oh iya benar. Di mana? Ada di salah satu media Puluhan Iya. orang ya. puluhan orang, 70 apa pokoknya. 70. Satu ruangan boy. Satu ruangan. Lagi party. Party. Party tanda kutip ya. Kita setuju. Dan di situ yang kena penyakitnya separuh lebih, yang teridentifikasi penyakit sifilis, HIV. Gonorrhea. Oh, dengerin. 70. Kita ini Dari 70 itu separohnya terjangkit penyakit. Ya kena semua itu kan. Iya, potensinya besar tertular. Ngeri ya? Ngeri. Nah, kalau yang sudah pernah coba periksa. Kayaknya kudu periksa deh. Tapi disclaimer ya bahwa ada juga memang karakter orang yang flamboyan ya. Ya, Aslinya gagah. gagah. Itu enggak kok. sebenarnya. Itu banyak kawan-kawan saya. Itu kita lihat dulu flamboyan. Mm-mm. Dari kecil flamboyan. Mhm. Kita lihat ini. Mhm. Gede, bujang flamboyan. Mm-mm. Sekarang kawin punya 5 anak. Nah itu Gagah kok. gagah. Artinya Sebenarnya kan laki-laki sejati gitu. Lingkungan juga Iya. ngaruh. Oh gitu ya. Iya. Ternyata gagah dia. Benar, Yang benar. kita tadinya ngelihat yang anak ini kok flamboyan, anak ini. Ternyata merit punya anak. Iya. Sekarang garang apa? Ya itu disclaimer bahwa tampilan juga tidak menjamin. Nggak menjamin. Kadang kan yang kelihatannya gagah, berotot, Katanya, ternyata ya itulah. Berarti kalau saya ada contoh benar, realita hidup saya, ada yang kita berpikir negatif awalnya. Karena dia dari kecil seperti itu, berteman dengan orang-orang seperti itu, besar seperti itu. Tiba-tiba merit ternyata laki banget. Tapi Paksa ya. artinya kata orang itu hormon. Enggak, kalau hormon berarti nggak punya anak dong. Iya. Ternyata Harusnya kalau dia hormon nggak punya nafsu kan. nggak punya nafsu. Iya, tapi ternyata masih bisa punya anak berarti Berarti rumahnya ini oke. berarti bukan penyakit, artinya bukan kejiwaan ya. Berarti kemauan ya. Lu mau apa enggak gitu. Bisa jadi Bisa jadi jadi. psikologi ya. Karena kalau yang ada yang saya kenal, itu benar-benar. Kita nganggap itu kutip, oh ini udah hormon. Ternyata enggak. Merit gak punya. Berarti kemauan dia untuk bener itu besar kali ya. Ya itu tadi dorong keluarga, rangkulan keluarga, lingkungan, dan lain-lain. Itu harus semua. Iya. Kalau udah tahu seperti itu, tapi dibiarkan, umpamanya kita punya keluarga seperti itu, kita biarkan, ya sudah, pasti labas. Cuman kalau kita rangkul, ya mudah-mudahan bisa balik lagi. Makanya kita bilang semua itu kan pikiran. Ketika salah satu yang sudah mulai terkena, kita bawa ke psikolog, terus rehab, kita bawa ke normal lagi. Sama seperti orang yang sudah kecanduan judol, itu kan normalkan lagi sudut pandang pikiran. Itu ya solusinya. Iya dong. Sama kita kasih contoh yang bagus-bagus Iya. masyarakat. Mungkin untuk awalnya mungkin memperbaiki circle. Ya, lingkungan. Ya. Itu yang sering saya, kalau saya kan tentang ini, sering sosialisasi sama kawan-kawan tuh tentang masa depan. Bahwasanya circle kita hari ini siapa, maka itu menentukan masa depan kita seperti apa. Kalau kita bermain dengan pengusaha, maka kita jadi pengusaha. Kalau kita bermain setiap hari ngumpul sama teman-teman media, maka kita akan jadi. Iya. Masuk akal banget itu. Iya. Masuk Jadi akal banget. artinya circle itu kalau kita bawa ke arah LGBT, kalau circle kita dunia itu, ya kita pasti masuk dalam situ. Iya, bener.
Dari bahasanya aja dulu awalnya eke-eke, lama-lama jarinya melengkung dikit, lama-lama sikunya. Kayaknya sangat menguasai sekali ya, partner saya ini. Sama ya kan, orang kok MIPA matematika dunianya dunia ini. Ya karena lingkungan. Iya. Nggak linear itu. Ya, lingkungannya di situ. Lingkungannya di situ. Iya, betul. Bener. Akhirnya terbentuk ya. Jadi nggak ada memungkiri. Akibat pergaulan bebas. Pergaulan bebas tadi. Circle itu ya. Bener. Oke, Bung. Terakhir Ya. nih. Pesan apa untuk anak muda kita, terutama yang di Lampung ya? Lebih luasnya lagi di seluruh Indonesia, bahwa bagaimana sih cara kita membentuk karakter yang oke untuk sebagai generasi emas katanya sih ya, sebagai menciptakan diri sebagai generasi emas. Bagaimana, Ya. Bung? Kita harus menjadi anak-anak muda yang kreatif, memiliki wawasan yang luas, ya kan, supaya kita mewujudkan diri kita layak untuk menuju Indonesia emas. Dan untuk terkait LGBT, kita sebagai anak-anak muda, kita hindari ketika ada kawan kita yang sudah terlibat, ayo kita tarik pelan-pelan, kita coba pendekatan. Nah, kalau kita tidak mampu, informasikan ke orang tuanya atau informasikan ke pemerintah, kita selamatin kawan-kawan kita. Nah, tidak hanya LGBT, tapi ketika ada kawan-kawan tentang tawuran, tentang kenakalan remaja, narkoba, dan lain-lain, ya lebih baik kita selamatkan kawan kita dengan kita menginformasikannya, daripada kita sayang kawan kita biarkan malah menjerumuskan. Kita terbuka informasi, kita selamatkan kawan-kawan kita. Kepedulian juga penting. Kepedulian itu penting. Oke, luar biasa teman-teman. Kepedulian. Terima kasih Bung Iqbal. Siap. Orang sibuk yang menyempatkan diri datang ke BOB. Bener-bener bukan orang biasa. Approve ya? Luar biasa. Padahal orang yang tidak ada kerjaan. Baik, Bung Iqbal, terima kasih banyak ya. Oke, Terima kasih sama-sama. banyak. Apapun agendanya ke depan, semoga menjadi sebuah kesuksesan. Amin. Amin. Sehat-sehat terus. Amin. Semakin banyak rezeki. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.